Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel IQ Medica. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu topik dari bagian obstetrik ginekologi dengan judul kardiotokografi. Nah, ini pendahuluannya. Jadi, sebelum ada KTG, angka kematian janin itu cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah hipoksia janin. Di sini kita lihat angkanya lumayan cukup tinggi. Maka diciptakanlah suatu alat untuk mendeteksi keadaan hipoksia janin tersebut. Nah, namanya KTG. Jadi ini untuk mengidentifikasi janin yang mempunyai risiko mengalami hipoksia dan kematian intrauterin. Nah, ini definisinya. Jadi KTG itu dia terdiri dari 3 kata: kardio, toko, engrafi. Jadi pertama kardio atau denyut jantung janin, kemudian toko atau kontraksi dari uterus, dan grafi atau aktivitas merekam. Jadi alat ini digunakan untuk mengetahui bagaimana denyut jantung janin dikaitkan dengan kontraksi uterus dan aktivitas daripada janin. Ingat ya, bukan hanya kontraksi uterus tapi aktivitas daripada janin. Nah, kemudian prinsip pemeriksaan. Jadi kardiotokografi itu adalah alat yang digunakan dengan prinsip Doppler. Jadi sinyal ultrasonik akan dipancarkan dan menembus jaringan. Apabila sinyal ini mengenai suatu permukaan dengan densitas yang tinggi, maka sinyal tersebut akan dipantulkan. Dan apabila dia mengenai objek yang bergerak, dalam hal ini jantung, maka sinyal yang dipantulkan akan memberikan perbedaan frekuensi. Inilah dinamakan dengan Doppler shift. Frekuensi akan meningkat bila permukaan objek bergerak mendekati sumber sinyal dan akan melambat bila permukaan objek bergerak menjauhi sumber sinyal. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau di sini kita lihat ada transducer, dia ditangkap, kemudian ditangkap sinyalnya, kemudian nanti dirubah menjadi sinyal listrik dan terbaca di monitor. Ini secara sederhananya. Nah, ini gambaran alatnya, nanti juga ada di belakang. Jadi di sini kita lihat ada elektroda. Jadi KTG itu dia terdiri dari 2, ada yang internal dan ada yang eksternal. Ini yang eksternal, ini yang internal. Jadi internal dia lebih bersifat invasif. Tapi untuk kegunaannya sendiri biasanya kita gunakan yang eksternal karena non invasif dan hasilnya tidak jauh beda akurasinya dengan yang internal. Nah, indikasi. Jadi indikasi ini terbagi 2, ada yang antepartum dan ada yang intrapartum. Secara garis besar, indikasinya adalah kita mau deteksi keadaan yang berisiko mengarah ke hipoksia janin. Contohnya kalau di antepartum, keadaan hipertensi dalam kehamilan, ataukah dia DM gestasional, ataukah janin-janin yang preterm. Nah, ini kan semua keadaan yang berisiko mengarah ke hipoksia janin. Begitu juga di intrapartum. Jadinya pasien-pasien dengan datang ke IGD dengan KPD atau pasien datang ke IGD dengan adanya perdarahan antepartum, ini semua indikasi untuk dilakukan KTG. Nah, kemudian di sini ada satu, kita lihat ada induksi oksitosin. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat nanti pada saat kita induksi oksitosin juga kita lakukan pemasangan KTG. Ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana kontraksi uterus. Jadi induksi oksitosin yang kita berikan dikaitkan dengan kontraksi uterusnya. Jadi kita mau pantau. Itu indikasi. Kemudian kita lanjut ke persiapan pemeriksaan. Nah, untuk persiapan pemeriksaan sendiri ini terdiri dari 3, ada pemeriksaan pasien, peralatan, dan pemeriksa. Nah, untuk pemeriksaan pasien di sini tidak ada pemeriksaan yang khusus. Di sini tidak ada persiapan yang khusus, tapi di sini ada saya garis bawahi untuk pengosongan kantung kemih. Jadi kita minta pasiennya untuk buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian persiapan peralatan, ini sama seperti nanti saja ada gambarnya di belakang untuk alat-alatnya. Tapi jangan lupa untuk dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian persiapan pemeriksa, ini sama seperti pada umumnya. Nah, ini jadi alat-alatnya. Sini kita lihat ada layar pemantauan, kemudian elastik pengikat, kemudian ini ada tokometernya dan ada yang transducer ultrasound. Kemudian di sini ada kurangnya, di sini mestinya ada 1 bel. Jadi
ketika ada bel, jadi nanti ibunya pegang bel tersebut. Kalau ibunya merasakan gerakan, ingat dari definisinya tadi, jadi dia mau mendeteksi denyut jantung janin dikaitkan dengan kontraksi uterus dan aktivitas janin. Jadi kalau ibunya merasakan adanya aktivitas janin, maka ibu diminta untuk menekan bel tersebut. Nah, ini pemeriksaan pasiennya, tahapan pemeriksaan pasiennya. Untuk tahapan pemeriksaan pasien sendiri, di sini kita lakukan anamnesis seperti biasa, PMVIS, kemudian kita posisikan pasiennya. Nah, posisinya pasien itu bisa kita lakukan dengan posisi semivolar. Ini kita lihat posisinya semivolar. Atau pasien diminta untuk mengambil posisi nyaman mungkin lah. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan peralatan KTG. Habis itu setelah dilakukan pemasangan, jangan lupa untuk melakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita lakukan perekaman KTG sambil kita lakukan pengawasan berkala. Ini untuk lama perekaman. Untuk lama perekaman kita lakukan minimal selama 20 menit. Kemudian kita baca interpretasinya. Tapi untuk lama perekaman ini biasanya justru kita lakukan selama bukan 20 menit, justru kita lakukan selama 30 menit. Ini kan batas minimal. Kenapa? Karena biasanya pada 10 menit awal itu ibu masih goyang. Di 10 menit pertengahan itu ya ibu sudah bisa beradaptasi, tapi di 10 menit terakhir ibu sudah mulai risih. Nah, makanya biasa kita lakukan 30 menit perekaman. Nah, kemudian mekanisme pengaturan denyut jantung janin. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaturan denyut jantung janin. Nah, yang pertama sistem saraf simpatis. Jadi sistem saraf simpatis itu yang sebagian besar berada di dalam miokardium. Jadi rangsangan saraf simpatis, misalnya dengan obat-obatan beta adrenergik, itu akan meningkatkan frekuensi denyut jantung janin. Selain itu juga bisa menyebabkan menambah kekuatan kontraksi jantung dan dia bisa meningkatkan volume curah jantung. Kemudian contohnya lagi, jadi kalau janin dalam keadaan stres juga, sistem saraf simpatis ini akan berfungsi untuk mempertahankan aktivitas jantung. Nah, kemudian sementara kalau terjadi hambatan pada saraf simpatis, misalnya dengan obat-obat golongan propanolol contohnya, dia akan menurunkan frekuensi dan sedikit mengurangi variabilitas denyut jantung janin. Nah, itu pengaruh dari sistem saraf simpatis. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh daripada sistem saraf parasimpatis. Untuk saraf simpatis ini terdiri atas serabut nervus vagus. Jadi dia berasal dari nervus vagus, berasal dari batang otak. Kemudian sistem saraf ini dia yang mengatur nodus SA node dan AV node. Kemudian juga dia mengatur neuron-neuron yang terletak di antara atrium dan ventrikel jantung tentunya. Jadi apabila ada rangsangan nervus vagus, misalnya dengan adanya asetilkolin, ini akan menurunkan frekuensi denyut jantung janin. Sedangkan hambatan nervus vagus, misalnya dengan pemberian atropin, ini akan meningkatkan frekuensi denyut jantung janin. Nah, ini peran daripada parasimpatis. Kemudian kita pindah lagi ke baroreseptor. Nah, baroreseptor ini dia terletak di dua. Dia ada di arcus aorta dan ada di sinus karotid. Nah, bila tekanan meningkat, ini reseptor ini akan merangsang nervus vagus dan nervus glossopharyngeus, yang akibatnya akan terjadi penekanan aktivitas jantung berupa penurunan frekuensi denyut jantung janin. Nah, itu pengaruh dari baroreseptor. Kemudian kita pindah ke kemoreseptor. Untuk kemoreseptor sendiri ini dia terdiri dari dua, yaitu bagian perifer yang terletak di daerah karotid dan korpus aorta, serta bagian sentral yang terletak pada batang otak. Nah, reseptor ini dia berfungsi mengatur perubahan kadar O2 dan CO2 dalam darah. Selain dalam darah juga dia contohnya di cairan otak ya. Kemudian kalau kadar O2-nya itu menurun dan kadar CO2-nya menurun, itu akan terjadi refleks dari reseptor sentral berupa takikardi dan peningkatan tekanan darah untuk memperlancar aliran darah, meningkatkan kadar O2 dan juga menurunkan kadar CO2. Nah, keadaan hipoksia atau hiperkapni itu akan mempengaruhi reseptor perifer dan bakal menimbulkan refleks bradikardi. Jadi hasil interaksi dari kedua macam reseptor tersebut itu yang akan menyebabkan bradikardi dan hipertensi. Nah, itu untuk
kemoreseptor. Kemudian kita pindah ke sistem saraf pusat. Nah, untuk sistem saraf pusat sendiri ini dia perlu kita ketahui bahwa variabilitas jantung janin itu dia akan meningkat sesuai dengan aktivitas otak dan gerakan janin. Ingat, sesuai dengan aktivitas otak ya. Jadi pada keadaan janin tidur, aktivitas otak kan menurun, maka variabilitas jantung janin juga akan menurun. Nah, selain itu juga rangsangan hipotalamus di sistem saraf pusat, rangsangan hipotalamus itu juga yang akan menyebabkan takikardi. Nah, kemudian di sini kita lihat juga ada pengaruh daripada sistem hormonal. Untuk sistem hormonal juga dia berperan dalam pengaturan jantung janin. Jadi contohnya pada keadaan stres, misalnya terjadi asfiksia, maka medula adrenal akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin dengan akibat terjadi takikardi. Juga bakal terjadi peningkatan kekuatan kontraksi jantung dan tekanan darah tentunya. Nah, itu dari pengaruh hormonal. Kemudian yang terakhir ya jelas ada pengaruh dari sistem proprioseptif, saraf dan baroreseptor seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ini untuk mekanisme pengaturan jantung janin. Kemudian kita pindah ke penilaian dan interpretasi EKG. Nah, ini untuk gambaran kertas EKG, kertas KTG-nya. Nah, untuk KTG sendiri dia terbagi dua. Jadi gambar kertas KTG dia terbagi dua. Ada yang namanya saja tadi kardiotopografi. Jadi ada yang untuk DJJ dan ada yang untuk kontraksi uterus. Nah, ini dia lebih jelas gambarnya ya. Di sini yang ini saya sebutkan tadi, di sini ini untuk DJJ, kemudian ini untuk gerakan janin. Nah, harapannya ini gerakan janin. Jadi tadi yang saya sebut bel, kalau ibunya merasakan ada yang gerakan janin, ibunya segera pencet bel ini. Jadinya bakalan di layar di KTG-nya hasilnya bakalan timbul harapan seperti ini. Kemudian yang terakhir itu di sini adalah bagian kontraksi uterus. Kemudian di sini saya perlu terangkan bahwa teman-teman bisa lihat di sini kertasnya itu biasanya itu kita bagi 3. Jadi ada 10 menit pertama, 20 menit pertama, kemudian 10 menit terakhir, 10 menit terakhir. Jadinya seperti yang sebutkan tadi, jadi biasanya kita lakukan pengukuran itu selama 30 menit karena di 10 menit awal ini ibu itu masih beradaptasi, jadi masih banyak gerak. Sementara di 10 menit kedua itu ibu sudah bisa beradaptasi, ibu bisa tenang. Kemudian di 10 menit terakhir itu ibu mulai risih karena terlalu lama. Makanya biasanya kita bagi 3 dan biasanya kita lakukan pembacaan di sini di 10 menit kedua. Nah, kemudian di sini kita lihat ada di sini ada kotak-kotak kecil ya. Kita coba perbesar. Jadi ini kita coba perbesar. Gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat dia ada kotak seperti ini, jadi ada yang ke arah horizontal dan vertikal. Nah, ini yang untuk horizontal. Nah, ini untuk vertikal. Dia vertikal sini kita lihat ada fetal heart rate-nya. Jadi di sini dari jantung janinnya berapa denyut per menit yang timbul. Sementara ini waktunya. Kalau kita hitung, oke, saya kasih pindahkan terlebih dahulu. Oke, kalau kita hitung, ini kita lihat di sini ada waktu ya, 12,08 sampai 12,18 ini 10 menit. Jadi ini 10 menit pertama. Ini 10 menit kedua, gitu seterusnya ya. Jadi di 10 menit pertama contohnya jadi dari antara 12.08 sampai 12.18 itu biasanya kalau di gambaran kotak yang ini, ketiga ini, dia itu ada 20 kotak kecil. Artinya satu kotak kecil itu ini saya sudah garis. Ini satu kotak kecil dia bernilai satu garis ini itu bernilai 30 detik. Sementara untuk dari sudut pandang vertikalnya, ini kita lihat 180 ke 150. Jadinya dia satu kotak ini bernilai kurang lebih dia bernilai 10 denyut per menit. Oke, itu sampai situ ya. Itu untuk penjelasan mengenai gambaran hasil KTG-nya. Nah, ini kalau kita pakai yang jenis KTG yang lain, ada juga jenis KTG yang lain yang dia ada per menitnya itu dia memberikan 6 kotak. Jadinya satu kotak itu dia bernilai 5. Tergantung dari jenis KTG yang kita gunakan.
Nah ini, jadi dia ini untuk jantung janin ini ada kontraksi. Ini kontraksi uterus, kita lihat di sini. Ini gambaran kontraksi uterusnya. Nah ini kontraksi uterus. Jadi dia selama 10 menit ini dia berlangsung ada 2 kontraksi uterus. Oke, sekarang kita masuk ke kontraksi uterus. Nah, untuk kontraksi uterus yang pertama itu adalah pola kontraksi dan frekuensi. Jadi frekuensi itu normalnya dia berlangsung 5 kali dalam 10 menit. Kalau dia frekuensinya lebih dari 5 kali dalam 10 menit itu kita sebut dengan tachisystole. Jadi coba kita kembali di sini. Nah, ini normalnya dia hanya 5 kali. Tapi kalau dia lebih ada 5 gelombang seperti ini 5 kali, maka itu kita sebut tachisystole. Kemudian kita lihat ke durasi. Nah, durasi itu merupakan interval waktu antara dua awitan. Jadi normalnya durasinya itu dia tidak lebih dari 90 detik. Nah, jadi kalau kita lihat durasinya, nah ingat tadi satu kotak ini kan, satu kotak ini itu bernilai kalau untuk gambaran kertas ketiga yang tadi itu dia bernilai 30 detik. Nah, berarti dia tidak boleh melebihi 30 dia tidak boleh melebihi 3 kotak kecil. Nah, ini tidak melebihi, artinya ini durasi normal. Kenapa? Karena kalau melebihi dia di sini. Kalau dia melebihi dari 90 detik, dia mengaruhi oksigenasi daripada janin. Nah, kemudian yang ketiga dari kontraksi janin itu, kontraksi uterus itu yang kita nilai adalah tonus uterus atau baseline daripada uterus. Nah, baseline itu normalnya dia 5 sampai 15 mm air raksa. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini baseline-nya. Nah, dia normalnya itu 5 sampai 15. Nah, ini 20 ya. Berarti kita terjadi peningkatan baseline. Nah, dia mestinya 5 sampai 15 ini normalnya. Oke, ini baseline. Jadi kita nilai baseline-nya itu di antara dua kontraksi. Ini kontraksi, kemudian kita cari ini baseline. Nah, kemudian di sini saya jelaskan bahwa tonus uterus normal itu dia tidak boleh melebihi 30 mm air raksa. Karena pada tekanan setinggi itu dia aliran darahnya plasenta itu bakal menurun secara signifikan, bahkan sampai sekitar 30-40%. Nah, kemudian kita lihat lagi intensitas daripada kontraksinya. Intensitasnya itu dia terdiri dari 3, ada yang ringan, sedang, dan kuat. Yang ringan terdiri dari 15-30 mm air raksa, kemudian sedang 30-50, dan kuat 50-75. Oke, kemudian kita pindah ke denyut jantung janin. Nah, untuk denyut jantung janin sendiri itu perlu saya jelaskan bahwa ada namanya karakteristik denyut jantung janin. Jadi karakteristik denyut jantung janin ini dia terdiri dari 2. Ada DJJ basal dan ada perubahan periodik. DJJ basal ini artinya keadaan di mana tidak ada kontraksi daripada tidak dikaitkan dengan kontraksi daripada uterus. Sementara perubahan periodik itu dia berkaitan dengan adanya kontraksi daripada uterus. Nah, itu poin yang saya ingin sampaikan di sini. Kemudian, nah yang pertama itu frekuensi dasar. Ingat ya, frekuensi dasar atau DJJ basal. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh kontraksi uterus. Nah, ini normalnya dia 120 sampai 160. Di referensi yang saya dapatkan ada juga yang mengatakan 110 sampai 160. Kemudian ini kita pantau selama 10 menit dengan peningkatannya 5 denyut per menit. Nah, di sini saya tambahkan lagi, bila perubahan tersebut kurang dari 2 menit, keadaan ini bukan perubahan periodik, atau keadaan ini disebut perubahan periodik atau keadaan berkala atau periodic change. Jadi dia harus berlangsung lebih dari 2 menit. Coba kita lihat gambarnya. Nah, di sini. Jadi perubahannya itu dia harus kita ukur selama 2 menit. Nah, kalau di sini kita ambil di sini ya. Oke, kita anggap di sini tidak terjadi kontraksi. Ini saya ambil kertas EKG yang hasilnya kurang terlalu bagus.
jadi ini terlalu banyak kontraksi. Kita anggap di bawah ini tidak ada kontraksi sama sekali ya. Jadi di sini datar. Ini contohnya ada kontraksi sini, kemudian di sini datar ya, datar. Kemudian di sini baru timbul kontraksi. Nah kita ukur di sini 2 menit. Kita ukur di sini kalau terjadi. Oke, kita naik ke atas, kita ukur di daerah tersebut. Nah di sini. Nah ini yang basal kita lihat selama 2 menit. Jadi kurang lebih 4 kotak. Nah, kita ambil, kita tarik garis. Nah, kurang lebih dia 170. 175. Ini untuk frekuensi dasar atau DJ dasar daripada baseline daripada KTG-nya. Jadi baseline-nya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan lagi, dia tidak mencakup akselerasi dan deselerasi. Ya jelas kalau ada akselerasi dan deselerasi dia masuk ke perubahan periodik. Kemudian dia diukur di antara kontraksi. Nah, seperti yang gambaran yang tadi yang saya tampilkan. Jadi kita anggapkan di bawah ini tidak ada kontraksi sama sekali. Oke. Jadi kita ukur tidak ada kontraksi, maka kita ukur, kita tarik garis, lalu nanti kita dapatkan di sini. Jadi dia baseline-nya itu kurang lebih 170 atau 175. Nah, kita kembali. Nah, sekarang takikardi. Jadi takikardi kalau dia lebih dari 160 dalam 10 menit atau lebih, jadi setelah kita tarik baseline, ini contohnya baseline-nya kita tarik seperti ini, dia ternyata DJ-nya lebih dari 160, maka itu kita namakan takikardi. Nah, biasanya pada gambaran jenis KTG, tergantung jenis KTG ya, ada beberapa jenis KTG yang di kertas hasil interpretasinya dia sudah mengarsir daerah yang normal. Jadinya kalau dia lebih, contohnya di arsir warna hijau atau warna merah, nah kalau keluar dari daerah itu artinya itu sudah takikardi. Jadi memang dia sudah arsir daerah yang normal. Kalau dia lebih dari itu baru berarti kita mengatakan dia takikardi. Namun di sini kita lihat dia tidak ada arsirannya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke kondisi yang dapat menyebabkan takikardi. Nah, kondisi yang dapat kemudian kita lanjut lagi ke kondisi yang dapat menyebabkan takikardi. Nah, kondisi yang dapat menyebabkan takikardi ini ada beberapa. Ini contohnya kita lihat ada pada keadaan ibunya cemas, kemudian ibunya ada demam, apalagi kalau demam saja bisa terjadi takikardi, apalagi infeksi tentunya ya, sampai anemia janin atau ke penggunaan obat-obatan, ini semua yang mencetus terjadinya takikardi pada janin. Kemudian kita pindah lagi ke bradikardi. Nah, bradikardi ya tentunya tadi nilainya nilai baseline-nya dia kurang dari 110 atau 120. Sama seperti takikardi tadi, penjelasannya sama, kurang lebih sama seperti takikardi tadi. Jadi dia justru turun, baseline-nya justru turun. Nah, di sini saya perlu jelaskan bahwa untuk bradikardi ini yang teman-teman perlu waspadai kalau terjadi bradikardi yang bersifat terus-menerus, artinya persisten bradikardi. Nah, persisten bradikardi ini nantinya menyebabkan keadaan hipoksia ringan. Maka kalau kita dapatkan persisten bradikardi itu perlu kita lakukan pengamatan terus-menerus terhadap janinnya untuk bradikardi. Nah, kemudian kita pindah ke variabilitas. Nah, untuk variabilitas ini sebenarnya dia terdiri dari short and long term. Jadinya kalau yang kita lihat ini yang long term. Jadinya sedangkan yang short term itu sendiri itu klasifikasinya jarang kita gunakan karena justru short term ini biasanya dia timbul sebelum terjadi kematian janin. Nah, kalau yang ini dia long term. Nah, untuk variabilitas sendiri itu dia timbul akibat adanya aktivitas simpatis, kemudian aktivitas parasimpatis, jadi diimbangi. Contohnya kita lihat ada aktivitas simpatis, kemudian nantinya lagi diimbangi oleh aktivitas parasimpatis, begitu seterusnya. Jadinya
karena selalu berkembang maka timbul gelombang seperti ini. Nah, untuk variabilitas ini dia terdiri dari beberapa. Ada yang normal, kurang, menghilang, kemudian ada salutatori. Oh ya, sebelumnya untuk variabilitas ini teman-teman perlu ukur variabilitas ini di ini saya kembali ke gambar dulu ya. Nah, untuk teman-teman perlu ukur variabilitas ini lagi-lagi di daerah yang tidak ada kontraksinya. Contoh seperti ini ya. Kalau ini terjadi kontraksi. Jadi biasanya kita ukurnya di baseline. Nah, biasanya kita ukurnya di sini di baseline-nya. Jadi kita lihat variabilitasnya. Variabilitasnya berapa? Ingat tadi satu kotak ini bernilai 10 ya. Satu garis seperti ini itu nilainya 10. Jadi kalau ini kurang lebih dia lebih dari setengah lah. Kurang lebih 7 atau 8 variabilitasnya. Nah, coba kita kembali ke gambar. Jadinya ini variabilitas yang normal itu berkisaran 5 sampai 25. Tadi kan 7, berarti dia masih variabilitas yang bersifat normal. Kemudian ini gambarannya variabilitas normal. Kemudian kita pindah lagi ke variabilitas yang berkurang. Jadi dia hanya amplitudenya itu hanya 2 sampai 5 denyut per menit. Nah, itu mulai berkurang seperti ini. Kemudian ada yang variabilitas menghilang, jadinya dia kurang dari 2 denyut per menit. Ini kita lihat bisa itu hampir menghilang ya, 2 denyut per menit itu sudah hampir menghilang, kecil sekali. Kemudian dia ada yang sifatnya saltatori. Nah, saltatori ini yang justru dia tajam, tinggi, jadinya dia lebih dari 25 denyut per menit. Jadi gambarnya kalau kita kembali ke sini, ini kita lihat kalau saltatori itu dia mengambil lebih dari 25, artinya dia lebih dari 2 kotak, bahkan sampai 3 kotak. Ini 3 kotak ya. Saltatori itu seperti ini variabilitasnya. Jadi dia makan 3 kotak. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini saltatori ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada variabilitas menghilang. Nah, variabilitas menghilang itu biasanya pada keadaan hipoksia cerebral atau asidosis metabolik. Kemudian di sini ada kondisi yang bukan hipoksia. Jadinya seperti yang saya jelaskan di prinsip sebelumnya, prinsip KTG. Ini pada saat keadaan janinnya tidur, ini bukan hipoksia. Jadi memang secara fisiologis bakal terjadi penurunan aktivitas. Ataukah janinnya encefalis dan bahkan ataukah janinnya juga preterm, itu semua bukan kondisi hipoksia. Kemudian kita lanjut ke akselerasi. Nah, untuk akselerasi sendiri di sini itu ada 2. Ada yang sifatnya seragam dan ada yang bervariasi. Seragam artinya dia sesuai dengan kontraksi terus. Nah, ini namanya akselerasi. Jadi setiap ada kontraksi terus, ini kita lihat ada kontraksi, ada akselerasi. Jadi kalau dia seragam, dia sesuai dengan kontraksi terus. Kita lihat di sini ada kontraksi, di sini ada kontraksi, di sini di sini ada kontraksi, kemudian di sini ada akselerasi, kontraksi, akselerasi, kontraksi, akselerasi. Jadinya dia seragam. Nah, itu yang disebut dengan akselerasi seragam. Sedangkan akselerasi bervariasi, dia itu tidak dipengaruhi oleh kontraksi terus. Jadinya ada akselerasi. Di sini tidak ada gambarannya ya. Ada akselerasi tapi kontraksinya belum tentu ada. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh adanya kontraksi. Justru dia dipengaruhi oleh gerakan janin, bukan dipengaruhi oleh kontraksi. Tentu yang akselerasi bervariasi. Kemudian untuk akselerasi ini dia harus memenuhi rule of 15. Jadi kriteria 15 ini dia harus terpenuhi. Jadi dia peringkatannya itu lebih dari 15 dpm dan dia berlangsung lebih dari 15 detik. Kemudian di sini juga saya jelaskan bahwa akselerasinya itu dia biasanya berlangsungnya itu kurang dari 2 menit, karena kalau dia berlangsung lebih dari 2 menit itu kita namakan dengan akselerasi yang memanjang. Dan untuk akselerasi ini biasanya normalnya dia timbul 2 kali dalam 20 menit. Itu normalnya timbul akselerasi. Kemudian kita pindah ke deselerasi. Untuk akselerasi saya coba gambarkan di sini di
ke atas ke tinggi, kita coba cari akselerasinya. Jadi yang saya maksud tadi itu seperti ini ya. Ketika terjadi akselerasi di sini, ini ada kontraksi. Ini kita lihat ini ada kontraksi. Kemudian di sini terjadi akselerasi. Ini ketika terjadi kontraksi, ini ada akselerasi ini. Kita lihat dia harus memenuhi kriteria rule of 15. Jadinya besarnya, nah ini kita lihat yang ini ya. Oke, dia harus lebih dari 15 detik. Nah ini sudah lebih dari 15 detik ya. Dia kurang lebih 2 kotak lah, hampir 2 kotak. Jadi sudah lebih dari 15 detik. Kemudian juga harus lebih dari 15 detik per menit. Nah ini sudah lebih, ini makan sampai 3 kotak, artinya 30 detik per menit. Nah ini dia memenuhi kriteria untuk akselerasi. Ini adalah suatu bentuk akselerasi. Oke, kemudian kita lanjut ke deselerasi. Nah untuk deselerasi itu sendiri, dia respon parasimpatis. Sedangkan tadi akselerasi kan dia respon simpatis, sedangkan deselerasi ini respon parasimpatis. Nah untuk deselerasi sendiri ini terdiri dari 3, ada yang dini, lambat, dan variabel. Di sini kita lihat namanya saja deselerasi dini. Jadinya dia timbul lebih dahulu daripada kontraksinya. Jadinya biasanya ketika ini timbul akibat adanya kompresi atau penekanan pada kepala janin. Jadi ketika terjadi kompresi, dia timbul lebih dini atau bersamaan dengan kontraksi. Ketika ada kontraksi, dia timbul deselerasi. Kontraksi, deselerasi itu deselerasi dini. Oh ya, untuk deselerasi itu kebalikannya ya. Kebalikan dari akselerasi. Tadi kan akselerasi dia bentuknya kayak kubah ya, gunung, tapi ini deselerasi, jadi dia melandai. Nah ini deselerasi. Kemudian ini jenis yang kedua atau deselerasi. Ini deselerasi variabel. Jadi dia sifatnya nanti saya jelaskan di belakang, dia harus memenuhi kriteria rule of 60 dia. Sedangkan yang ini deselerasi lambat. Nah namanya saja deselerasi lambat. Jadi timbul kontraksi, deselerasinya belum timbul. Dia timbulnya belakangan. Biasanya 20-30 detik setelah kontraksi. Kalau yang deselerasi variabel tadi ini deselerasi variabel, dia disebabkan akibat adanya kompresi umbilikal. Jadi karena ada kompresi baru dia timbul deselerasi variabel. Sedangkan kalau ini akibat adanya insufisiensi uteroplasenta. Jadi ini diibaratkan adanya kemacetan. Jadi ada insufisiensi uteroplasenta, ada kemacetan, maka ini sudah ada kontraksi tapi belum timbul. Nanti timbulnya dia lambat karena dia macet. Kita ibaratkan dia macet ya. Oke, kemudian kita lanjut ke belakang. Ini kita lihat ini ada deselerasi dini. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, ini saat ada kompresi kepala. Kemudian ini ada deselerasi lambat. Dia lebih akibat adanya insufisiensi plasenta. Nah untuk deselerasi dini ini, deselerasi pertama kita bahas deselerasi dini. Dia kurang dari 90 detik. Kemudian penurunan amplitudenya itu harus kurang dari 20 detik per menit. Jadi dia tidak lebih, penurunan amplitudenya itu dia tidak lebih dari 20 detik per menit. Lama deselerasinya juga dia kurang dari 90 detik. Itu syaratnya untuk deselerasi dini. Kemudian untuk deselerasi lambat syaratnya adalah sama, dia harus kurang dari 90 detik, tapi dia berlangsung munculnya itu 20-30 detik setelah timbul deselerasi, setelah timbul kontraksi. Kemudian yang terakhir itu deselerasi variabel. Nah ini keadaan-keadaan yang menyebabkan deselerasi variabel tadi. Kemudian nah ini yang saya sebut tadi, dia harus memenuhi kriteria rule of 60. Jadinya lagi-lagi 60 kali 60 kotak. Jadinya 60 kali 60. Jadinya kurang lebih ya 2 kotak nyamping, ini 2 kotak, dan ke atasnya itu ada 6 kotak. Nah ini kita lihat dia sudah melebihi daripada kriteria rule of 60. Dia memenuhi kriteria untuk rule of 60, maka dia dimasukkan ke dalam deselerasi variabel. Kemudian untuk deselerasi variabel ini dia tidak menentu, dia bisa timbul bersamaan dengan kontraksi ataukah dia timbul tidak bersamaan dengan adanya kontraksi daripada uterus. Itu untuk deselerasi variabel. Tapi kemudian ini ada istilahnya deselerasi berkepanjangan. Jadi kalau dia ada timbul deselerasi yang berlangsung 2 menit,
lebih dari atau sama dengan 2 menit, maka itu kita sebut sebagai deselerasi berkepanjangan. Untuk intervensinya biasanya pelaksananya sama dengan deselerasi variabel. Nah, kemudian ini perubahan periodik seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi dia perubahan periodik contohnya akselerasi atau deselerasi tadi. Kemudian, ini disfungsi sistem saraf pusat. Untuk disfungsi sistem saraf pusat sendiri itu dia bisa memberikan gambaran pada KTG-nya. Hasilnya itu bisa datar, tumpul, ataukah unstable baseline, jadi hasilnya naik turun. Nah, itu artinya ada disfungsi sistem saraf pusat. Ataukah dia overshoot dan bahkan ini timbul pola sinusoidal. Jadi sinusoidal itu gambarannya seperti ini. Nah, ini sinusoidal. Jadi dia naik turun gelombangnya seperti ini. Ini akibat adanya disfungsi sistem saraf pusat, maka timbul gelombang seperti ini. Sinusoidal ini namanya sinusoidal pattern. Atau kalau teman-teman masih ingat di EKG, ini mirip-mirip dengan ventricular fibrilasi, kurang lebih mirip lah. Oke, kita lihat kembali lagi. Apakah dia juga bisa memberikan gambaran checkmark pattern, jadi seperti checkmark ya. Kemudian ini untuk interpretasi hasil. Sebenarnya ini ada 2 cara ya. Ada bisa cara sederhana ya, kita anamnesis. Cara lebih canggih tadi ya, kita lakukan kardiotopografi untuk mengetahui bagaimana apakah terdapat hipoksia atau tidak, ataukah kita lakukan AGD dan pemeriksaan lainnya. Nah, ini ada syarat pemeriksaan KTG. Jadinya yang pertama itu janin hidup usia kehamilannya itu harus lebih dari sama dengan 28 minggu. Kemudian jadi nanti pada anamnesis itu perlu kita tanyakan berapa usia kehamilannya, harus lebih daripada 28 minggu. Kemudian ada persetujuan tentunya. Kemudian ini ya peralatannya dalam keadaan baik, artinya sudah dikalibrasi sebelumnya. Prosedur pemesangannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, dan yang terakhir ini yang paling penting tentunya itu interpretasi KTG. Jadi untuk interpretasi KTG di sini saya lampirkan ada 2. Ini kriteria yang paling terbaru dari Vigo tahun 2015. Kemudian ini kriteria yang pada untuk kriteria Vigo 2015 ini agak sedikit berbeda. Nah, ini yang biasanya kita gunakan itu yang ini, kategori 1, 2, dan 3. Jadi kita lebih cenderung menggunakan yang ini. Nah, untuk kategori mudahnya itu kita hafalnya kategori 1 dan 3 saja. Jadi untuk kategori 1 semua yang dalam keadaan normal. DJJ-nya 110 sampai 160, variabilitasnya tadi 5 sampai 25. Kemudian dia tidak ada deselerasi lambat atau deselerasi variabel. Deselerasi dini boleh ada, boleh tidak ini. Kenapa? Karena tadi deselerasi dini itu masih dalam keadaan yang normal, jadi dia hanya berupa kompresi daripada kepala janin. Sedangkan kalau deselerasi variabel, deselerasi lambat dan variabel kan dia ada yang gangguan sistem uteroplasenta dan insufisiensi uteroplasenta dan adanya penekanan tali pusat. Nah, ini untuk kategori 1. Ini akselerasi boleh ada boleh tidak. Itu untuk kategori 1. Sementara untuk yang kita selanjutnya itu yang kategori 3. Kategori 3 ini tidak adanya variabilitas. Jadi absence of variability disertai dengan salah satu tanda di bawah ini. Apakah dia jadi variabilitasnya tidak ada. Jadi dia variabilitasnya menghilang atau tidak ada. Kemudian deselerasi disertai dengan adanya gambaran ini, deselerasi lambat yang berulang ataukah deselerasi variabel yang berulang atau dia justru bradikardi. Kemudian yang terakhir pola sinusoidal yang tadi yang saya sudah gambarkan yang mirip ventricular fibrilasi. Nah, itu masuk ke kategori 3. Sementara sisanya itu masuk ke kategori 2. Nah, untuk interpretasi kategori ini sendiri yang teman-teman perlu ketahui itu tata laksananya. Jadi yang kategori 1 ini kan normal. Tapi yang untuk kategori 2 ini sendiri ketika kita dapatkan hasil KTG dia kategori 2, maka perlu kita lakukan resusitasi intrauterin. Dia meliputi kita pemberian IVD RL itu dalam 30 menit, kita lakukan pemberian RL selama 30 menit, kemudian ibu kita miringkan ke kiri, lalu kita lakukan pemberian oksigen via nasal kanul 4 liter per menit. Nah, itu untuk kategori 2. Kemudian setelah itu kita evaluasi lagi. Setelah 30 menit kita evaluasi lagi. Kalau masih dia memberikan gambaran kategori 2,
maka segera kita lakukan terminasi. Sementara yang kategori 3 sendiri ini wajib segera kita lakukan terminasi segera. Jadi harus kita lakukan SC pada kategori 3. Oke, jadi untuk K3 ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.